Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang kami cintai, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sihat walafiat, yang mana kesehatan ini kita gunakan untuk terus menimba ilmu. Anak-anakku yang kami cintai, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa, dengan harapan apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu yang barokah dan bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ghafarallahu lana dzunubana wa dzunubahum wa yassir lana umurana wa umurahum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas buku jilid Yambu'a jilid 4 ya. Di dalam buku Yambu'a jilid 4 ini ada beberapa materi yang harus kita fahami di dalam belajar Al-Quran. Mengapa demikian? Karena di dalam belajar Al-Quran itu ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Jadi anak-anak minta tolong buku jilid Yambu'a jilid 4 mohon untuk dipersiapkan, dan selain itu juga mohon juga untuk dipersiapkan buku panduan, karena di dalam buku panduan ini ada penjelasan materi dari jilid 4 itu sendiri, sehingga anak-anak wajib mempersiapkan dua buku ini, jilid 4 sama buku panduannya. Saya beri waktu anak-anak untuk mempersiapkan diri. Baik anak-anak, kalau sudah siap, silahkan buku jilid Yambu'a jilid 4-nya dibuka halaman pertama. Kita akan membahas halaman pertama sampai halaman 4 melalui materi yang nanti akan kami jelaskan di papan tulis. Silahkan dibuka buku Yambu'a jilid 4 halaman 1, dan juga buku panduannya silakan diletakkan di samping buku jilidnya. Dicari buku panduan yang ada keterangan jilid 4 terletak pada halaman 6. Insya Allah buku panduannya sama halamannya dengan saya. Silakan dipersiapkan halaman 6 yang ada judulnya jilid 4. Oke.
Baik ya, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang tata cara membaca lafaz Allah. Ya, jadi ini merupakan tema besar kita. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tata cara membaca lafaz Allah. Di dalam Al-Quran yang dijelaskan di dalam kitab yang buah ini, cara membaca lafaz Allah itu ada beberapa jenis, ada beberapa macam. Seperti apa itu? Oke, untuk memudahkan pemahaman kita tengok terlebih dahulu buku panduan ya. Buku panduan di jilid 4 ini diperhatikan poin ke-1, poin pertama. Jadi di dalam poin pertama situ ada keterangan tentang lafaz Allah ya. Jadi nomor 1 di buku panduan menjelaskan tentang lafaz Allah, yang mana di dalam buku jilid 4-nya dijelaskan pada halaman 1 sampai halaman 4. Oke. Baik, mari kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini. Kita akan membahas tentang lafaz Allah. Sebelum saya jelaskan di papan tulis, kita baca terlebih dahulu keterangan yang ada di dalam buku panduan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara membacanya seperti ini. Pada tulisan yang tercetak miring, itu yang membaca adalah gurunya. Pada tulisan yang tercetak lurus, tegak lurus, itu yang membaca adalah siswa. Jadi di dalam buku panduan ini terdapat dialog tanya jawab antara guru dengan murid, saling tanya jawab. Saya berikan contoh di dalam membacanya. Perhatikan di poin pertama. Billahi, lafaz Allah dibaca. Anak-anak menjawab tarkib. Saya lanjutkan lagi. Sebab anak-anak menjawab lafaz Allah didahului kasroh. Seperti itu ya. Jadi ada gilirannya. Gurunya terlebih dahulu, baru kemudian siswanya, seperti itu. Saya ulangi lagi. Cara membacanya itu tulisan yang tercetak miring, gurunya yang membaca. Tulisan yang tercetak lurus tegak, muridnya yang membaca. Sistemnya seperti itu. Coba saya ulangi lagi. Billahi, lafaz Allah dibaca tarkib. Sebab lafaz Allah didahului kasroh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allahi, lafaz Allah dibaca tafkhim. Sebab lafaz Allah didahului fathah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Abdullahi, lafaz Allah dibaca tafkhim. Sebab lafaz Allah didahului dhammah. Seperti itu ya. Jadi ada keterangan di buku panduan di situ bahwa lafaz Allah itu cara membacanya hanya ada 2. Memang di keterangan ada 3 jenis, ada 3 baris, tetapi penjelasannya itu hanya ada 2. Jadi cara membaca lafaz Allah itu hanya ada 2 poin. Ada 2. Ingat ya. Yang pertama, lafaz Allah itu dibaca tarkib. Setelah ini akan saya contohkan di papan tulis agar anak-anak bisa lebih mudah di dalam memahami. Lafaz Allah itu yang pertama dibaca tarkib. Apa itu tarkib? Tarkib itu bahasa Arab, artinya yaitu dibaca tipis. Tipis, perhatikan mulut saya, tipis ke samping ya. Berarti baca lafaz Allahnya itu mulutnya dikesampingkan. Tipis. Billahi, billahi, seperti itu namanya dibaca tarkib atau tipis. Kapan lafaz Allah itu dibaca tipis? Ketika lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang harokatnya kasroh ya. Ingat ya, ini kata kunci. Kapan lafaz Allah dibaca tarkib? Ketika ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf yang harokatnya kasroh. Itu yang pertama. Baik. Yang kedua, cara membaca lafaz Allah itu yaitu yang kedua dibaca tafkhim. Dibaca apa? Tafkhim ya.
Nah, di dalam pembacaan lafaz Allah yang dibaca tafkhim di sini terbagi menjadi dua. Ya, ada tafkhim yang didahului oleh fathah, ada tafkhim yang didahului oleh dhammah. Jadi ada dua ya. Sebentar, sebelum jauh pembahasan kita, tafkhim itu apa? Kalau tarqiq tadi dibaca tipis, kalau tafkhim itu dibaca tebal. Apanya yang dibaca tebal? Yang dibaca tebal adalah lafaz Allahnya. Sama seperti tadi yang dibaca tarqiq itu lafaz Allahnya. Jadi yang dibaca tafkhim atau tebal juga sama, lafaz Allahnya. Oke ya. Sekarang saya jelaskan di papan tulis. Kalau tadi tarqiq sudah kita sampaikan, tafkhim juga kami sampaikan. Sekarang saya jelaskan di papan tulis. Cara membaca lafaz Allah ada dua sesuai keterangan yang tadi. Yang pertama itu dibaca tarqiq ya. Oke, saya tuliskan. Yang pertama dibaca tarqiq. Yang kedua dibaca tafkhim. Tarqiq itu tipis. Oke, yang dibaca tafkhim dibaca tebal. Ya, beda ya antara tipis dengan tebal. Cara membacanya berbeda. Oke. Kapan lafaz Allah dibaca tarqiq? Perhatikan keterangan saya. Ketika ada lafaz Allah sebelumnya lafaz Allah itu ada huruf, dan hurufnya ini harokatnya di bawah atau harokat kasroh, maka lafaz Allahnya ini wajib dibaca tarqiq. Contoh misalkan ada lafaz billahi, ini sebelum lafaz Allah ada huruf apa itu kira-kira? Ada huruf ba ya. Ada huruf ba di sini ya. Huruf ba di sini harokatnya di bawah atau kasroh, sehingga lafaz Allahnya ini wajib dibaca tarqiq. Itu keterangan saya yang pertama. Keterangan yang kedua, lafaz Allah yang dibaca tafkhim itu ada dua jenis. Pertama, ketika ada lafaz Allah sebelumnya berupa harokat fathah. Sebentar. Ada harokat fathah. Jadi hurufnya sebelum lafaz Allah itu hurufnya berharokat fathah. Jadi wajib dibaca tebal. Contoh misalkan perhatikan ya. Lafaz Allah sebelumnya adalah huruf waw. Huruf waw. Wawunya harokatnya fathah, sehingga dengan demikian lafaz Allahnya ini wajib dibaca tebal. Gimana tebal itu? Mulutnya agak ditebalkan. Wallahi, seperti itu. Wallahi. Ya, anak-anak nanti bisa memperhatikan sendiri di rumah. Wallahi, wallahi, seperti itu. Jadi kalau ada hurufnya berharokat fathah, berarti lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Paham ya? Dibaca tafkhim atau tebal. Yang kedua, ketika ada lafaz Allah sebelumnya ada harokat dhammah. Nah, ada huruf yang harokatnya dhammah. Contoh misalkan Rasulullahi, sebelumnya lafaz Allah ada huruf. Huruf apa ini? Nah, perhatikan ya. Ini adalah huruf lam. Lamnya harokatnya dhammah. Nih, saya
saya lingkarin untuk memudahkan. Sebelum lafaz Allah ada huruf lam yang harokatnya dhammah, sehingga lafaz Allahnya ini wajib dibaca tafkhim atau tebal. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Rasulullahi, itu namanya bacaan tafkhim atau tebal. Paham ya? Semoga anak-anak bisa memahami materi yang sedikit ini tentang cara membaca lafaz Allah yang terbagi menjadi dua jenis, ada tarkik sama ada tafkhim. Seperti itu materi kita malam hari ini. Sekarang dilihat buku jilid halaman 1. Kita langsung latihan. Pada halaman 1 baris yang pertama coba akan kita bahas sebentar ya. Wa kafa billahi syahidan. Nah, billahi di situ lafaz Allahnya dibaca apa kira-kira? Dicari tahu. Sebelum lafaz Allah itu ada huruf apa ya? Billahi di sini dibaca tarkik tipis. Kenapa? Karena lafaz Allah didahului oleh huruf yang harokatnya kasroh. Billahi, jadi dibaca tipis ya. Oke, baik. Lanjut di bacaan berikutnya ya. Narullahil muqadatu. Nah, narullahi, sebelum lafaz Allah itu ada huruf ro. Ro-nya harokatnya dhammah, sehingga dengan demikian huruf ro-nya ini yang bertemu dengan lafaz Allahnya ini dibaca tafkhim atau tebal, seperti itu. Jadi ketika anak-anak sudah bisa memahami materi tentang lafaz Allah yang sudah saya jelaskan tadi, nanti tinggal dipraktekkan bagaimana cara membaca lafaz Allah sesuai teori kita hari ini. Kalau sudah bisa dipahami, dipraktekkan, saya jamin insya Allah ngajinya akan bagus. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya mendoakan untuk anak-anak semua semoga bisa menjadi anak yang soleh dan solihah fid dini wad dunya wal akhirah, dan bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Pesan saya untuk anak-anak semua, jangan lupa untuk tetap bersemangat di dalam belajar. Di rumah kami sangat mengharapkan anak-anak untuk bisa belajar secara istiqomah. Kapanpun waktunya, sempatkanlah untuk belajar. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Apabila channel ini bermanfaat untuk anak-anak, mungkin bisa di subscribe, like, and share kepada teman-teman yang sekiranya juga membutuhkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya manusia yang penuh kesalahan dan kekurangan. Kami memohon maaf atas segala semua itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.